Bab 321 Dewa Pandai Besi Zhenhua. Kau yakin punya pipi untuk mengancamku? Seluruh ruangan bergetar ketika suara itu menggelegar, membelah gendang telinga di sepanjang jalan. Itu adalah ruangan yang tampak aneh, membentang lebih dari 300 meter persegi dan seluruhnya terbuat dari logam. Baik itu kursi, meja, atau peralatan, semuanya terbuat dari logam. Itu adalah dunia logam futuristik di sini. Suara itu milik seorang pria jangkung dengan kaki panjang dan otot ramping. Rambut hitamnya yang tebal menonjolkan wajahnya, menarik garis rahang dan tatapannya yang tajam. Sulit menebak usianya dari penampilannya sendiri. Dia tidak terlihat berusia lebih dari 30 tahun, tetapi matanya mengkhianati kebijaksanaan yang telah dialami seseorang selama beberapa dekade. Rambut di pelipisnya berwarna putih salju, kontras dengan surai suramnya yang lain. Tapi yang paling mencolok dari semuanya adalah tangannya. Mereka jauh lebih besar dari orang biasa. Sendi tidak mencolok, adil dan ramping seperti milik seorang gadis, dan telapak tangannya sama tembusnya dengan batu giok. Tapi matanya, mereka menyala seperti api. Betul, aku mengancammu. Celetuk seorang pria parubaya, bibirnya menunjukkan senyum yang riang dan berani. Jika Tang Wulin ada di sini untuk menyaksikan adegan ini, dia tidak akan percaya matanya. Saat ini, gurunya yang lembut dan halus tampak seperti bajingan. Pria yang menyeringai itu, tanpa diragukan lagi, adalah Presiden Asosiasi Isea Blacksmith dan Pandai Besi terbesar Skysea Alliance, Mu Chen. Ketika kamu mengatakan ingin pindah ke kota tempat burung-burung itu tidak mau, aku membiarkan kamu mengambil jalanmu. Perekonomian Skysea Alliance berkembang pesat di bawah bimbingan Anda, namun sekarang Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin mengundurkan diri. Apakah Anda ditendang di kepala oleh seekor keledai? Suara pria berambut hitam itu penuh dengan iritasi. Dia mengertakkan giginya saat dia menyelesaikan api amarah dari pikirannya. Mengapa orang ini mendidihkan darahku setiap kali aku melihatnya? Mu Chen tersenyum. Justru karena Skysea Alliance berada di jalur yang benar sehingga mereka tidak membutuhkanku lagi. Jadi saya ingin mengundurkan diri sekarang. Saya seorang santo pandai besi, dan saya ingin suatu hari menjadi pandai besi ilahi. Zhenhua, kamu sudah makan kenyang, jadi kamu tidak mengerti bagaimana rasanya masih lapar. Selama ini saya memperlambat konsolidasi yayasan saya dalam persiapan untuk menyerang level selanjutnya. Omong kosong. Anda bahkan belum menjadi judul Douluo. Mencoba menjadi pandai besi ilahi sekarang tidak masuk akal. Katakan alasan Anda yang sebenarnya, kalau tidak saya tidak akan membiarkan Anda mengundurkan diri. Senyum di bibir Mu Chen mendapatkan sentuhan kenakalan. Dia memandang Zhenhua, Presiden Asosiasi Pandai Besi Benua Douluo dan satu-satunya pandai besi ilahi di benua itu. Terserah. Saya tidak peduli jika Anda menyetujui atau tidak lagi. Saya pergi. Mu Chen bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Kembali ke sini. Dalam sekejap, Zhenhua melemparkan tubuhnya di depan Mu Chen, menghalangi jalannya. Aku akan mengizinkannya, tetapi kamu harus memberi aku alasan yang sah terlebih dahulu. Jika Anda tidak menyadarinya, saya masih perlu memberikan penjelasan kepada anggota berpangkat tinggi lainnya di asosiasi. Sebagai salah satu pilar asosiasi, bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Zhenhua menggelengkan jari padanya. Suara semakin keras oleh yang kedua. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bukankah kita bersaudara? Saya tidak percaya Anda hanya akan meninggalkan saya seperti ini. Apakah Anda tidak memiliki hati nurani? Mata Mu Chen berkedut. Jangan coba itu denganku. Itu tidak akan berhasil. Kami sudah saling kenal terlalu lama bagi Anda untuk memainkan game semacam itu. Baik, baik. Saya akan memberi Anda beberapa wajah. Saya tidak akan sepenuhnya mundur, tetapi saya ingin Anda memindahkan saya ke cabang lain. Sudah terlalu lama aku berada di pinggiran benua. Saya ingin hidup di inti benua. Dia meletakkan tangannya ke dagunya, memberi kesan berpikir keras. Kamu tahu, Slack City sepertinya cukup bagus. Jadikan saya presiden cabang di sana. Jika Anda melakukannya, saya akan tinggal di asosiasi. Jika tidak, maka kurasa sudah waktunya aku pergi. Anda ingin menjadi presiden cabang kota Shrek. Apakah ini tujuan Anda selama ini? Sama seperti Mu Chen mengerti dia mengerti Mu Chen. Yah, tidak sulit untuk ini. Mereka sudah saling kenal sejak kecil dan menjadi pandai besi bersama. Keduanya jenius, menginspirasi kekaguman orang-orang di sekitar mereka. Ada banyak kesamaan di antara mereka. Dan sementara mereka adalah teman baik, mereka juga saingan. Bahkan, mereka jatuh cinta pada gadis yang sama. Pada akhirnya, keduanya dihadapkan pada pilihan yang sulit, mengejar impian atau mengejar cinta. Zhen kemudian memilih untuk melanjutkan kariernya. Mu Chen memilih untuk menikahi gadis itu.
Muchen tidak berada di Sea City yang terpencil hanya karena itu adalah kampung halamannya. Baik, pergi ke kota Shrek lalu. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda akan tempat seperti apa Shrek City. Semua asosiasi lemah di sana karena pengaruh Akademi Shrek. Jangan lupa, asosiasi pandai besi milik Shrek sendiri menampung orang gila. Anda harus berhati-hati jika pergi ke sana. Anda dan orang gila tua itu berada pada level pandai besi yang sama, tetapi dalam pertarungan. Bahkan 10 dari kalian tidak bisa menandingi salah satu dari dia. Jangan memprovokasi dia. Muchen tersenyum kecut. Jadi bagaimana jika dia marah? Apakah saya tidak memiliki dukungan Anda? Jika dia mengganggu saya hanya akan melemparkannya ke arah Anda. Sudut mulut Zhenhua mulai bergerak. Apakah aku berhutang sesuatu padamu? Betul. Terkejut, Zhenhua memaksakan tawa pahit. Baik, kamu menang. Apakah Baur baik-baik saja? Dia baik-baik saja, celoteh Muchen. Zhenhua menggaruk bagian belakang kepalanya. Kamu selalu tahu bagaimana memanfaatkan orang. Dulu, kalau bukan karena, terserahlah. Saya selesai dengan Anda. Saya hanya akan memperlakukan ini sebagai bantuan untuk Anda dan istri Anda. Kapan Anda berencana berangkat ke kota Shrek? Segera, jawab Muchen. Jika dia tidak terburu-buru, dia takut muridnya akan digesek tepat di bawah hidungnya. Apakah Little Si ikut denganmu juga? Tanya Zhenhua. Ya, putri dan istri saya ikut. Bisakah kamu menarik beberapa string untuk mendapatkan Little Si ke Akademi Shrek? Pipi Zhenhua berkedut lagi. Mengapa kamu mengoceh seperti itu hal yang mudah dilakukan? Tapi bukan, kata Muchen, menggoyangkan alisnya. Sederhana. Kamar itu bergetar sekali lagi karena suara gemuruh. Kau hanya mencoba membuatku menderita, bukan? Betul. Keluar. Keluar sekarang. Saya tidak ingin melihat wajah sombong Anda lagi. Apa yang kamu lakukan? Tang Wulin memperhatikan ketika Yuanen mencuci beberapa barang di depan keran, mata ingin tahu. Dia sudah membersihkan pagi-pagi begini. Apakah dia orang yang bersih? Yuanen menunjukkan ekspresi masam, menatap pemuda itu. Hama yang mengganggu datang, jadi saya pindah kamar. Sekarang saya harus membersihkan. Yue Zhenyu, kamu tahu tentang itu? Kecurigaan membumbui ekspresi Yuanen. Ya. Saya mendengarnya dari dia. Kalian semua berada di kelas yang sama. Yuanen mengangguk. Aku tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Apakah dia ada di asrama sekarang? Ya. Tang Wulin tersenyum. Kalau begitu aku akan menyambut siswa baru kita yang bekerja. Dengan itu, dia berjalan ke kamar tua Yuanen. Yuanen mengerutkan kening saat melihatnya pergi. Untuk beberapa alasan, ia punya firasat Tang Wulin tidak baik. Yah, dia licik melawan Yue Zhenyu, jadi tidak apa-apa. Begitu dia mencapai tujuannya, Tang Wulin mengetuk pintu. Siapa itu? Setelah membuka pintu, Yue Zhenyu terkejut berhadapan langsung dengan Tang Wulin. Aku dengar kamu sudah pindah, jadi aku datang untuk menyambutmu. Ayo. Yue Zhenyu tampaknya sama sekali tidak bahagia. Ini karena setelah menjelajahi seluruh asrama, Yue Zhenyu datang ke realisasi yang menyedihkan. Kondisi di sini terlalu buruk untuk tuan muda seperti dia. Tetapi karena sifatnya yang sombong, ia merasa mustahil untuk meninggalkan rencana di tengah jalan. Dan jika Yuanen bisa tinggal di sini, maka dia juga bisa. Kamar asrama Yue Zhenyu seperti Tang Wulin, sederhana dan praktis. Itu sudah cukup bersih, pertanda upaya Yuanen sebelumnya. Dia duduk di sisi tempat tidurnya. Maaf, aku belum punya banyak hal untuk menghibur tamu. Duduklah dimanapun Anda bisa. Namun saya harus mengatakan, kondisi kehidupan bagi Anda siswa yang bekerja benar-benar mengerikan. Tang Wulin mengangkat bahu, kamu seorang siswa yang bekerja sekarang juga, kamu tahu. Yah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kami hanya harus menderita beberapa kesulitan. Oh benar, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Mungkin Anda akan tertarik. Apa itu? Tang Wulin mengulurkan kedua tangannya, dan dalam kilatan cahaya, 2 keping logam muncul di telapak tangannya. Saat logam terwujud, cahaya tersebar dari mereka ke dalam serangkaian bintik-bintik cerah, mengecat ruangan seperti lautan bintang. Mata Yue Zhenyu berbinar saat melihat itu. Ini adalah besi meteorik. Dengan latar belakangnya, tidak mungkin dia tidak akan mengenali apa yang ada di depannya. Bab 322 skema semua orang. Tang Wulin tersenyum. Seperti yang kamu katakan. Ini adalah besi meteorik bermutu tinggi kelas 1000. Saya yakin Anda tahu kualitasnya yang tinggi. Sayangnya, karena betapa sombongnya itu, tidak mungkin untuk memperbaikinya. Jadi, batasnya adalah kelas 1000 halus. Tapi ini masih merupakan bahan terbaik untuk misha atau baju perang satu kata.
Jika Anda tertarik, maka berikan saya tawaran. Memang, logam di tangannya adalah 2 bongkahan besi meteorik yang diperolehnya dari Feng Wuyu. Dia bisa menjualnya kepada Yuanen, tetapi itu berarti dia tidak bisa mencungkilnya dengan harga tinggi. Mereka terlalu baik dalam hubungan dengan skema seperti itu. Bukan hanya besi meteorik yang langka, ia memiliki banyak kualitas luar biasa. Karena alasan ini dan beberapa alasan lainnya, 2 keping dari besi meteor halus kelas 1 ini sebanding dengan logam halus jenis lain. Dia akan malu jika dia tidak bisa menjual 2 potong ini dengan harga tinggi. Tidak mungkin dia kehilangan 1 poin kontribusi. Lagi pula, poin-poin itu ditambahkan untuk membayar makanan mahal. Nyatakan harga Anda, kata Yue Zhenyu. Dengan membalik kedua tangannya, kedua logam itu lenyap dari pandangan. Kurasa kau tidak begitu tertarik saat itu. Tang Wulin berbalik untuk pergi. Hei, tunggu sebentar. Bagaimana Anda bisa begitu tidak sabar? Yue Zhenyu buru-buru memanggil. Prioritas nomor 1 bagi orang-orang usia mereka dan tingkat kultivasi adalah untuk menjadi master armor pertempuran satu kata. Hasilnya, logam berkualitas tinggi diminati di Shrek Academy. Adalah keajaiban bagi besi meteorik untuk dijual. Saya tidak punya terlalu banyak poin, kata Yue Zhenyu tanpa daya. Aku baru saja melanjutkan studiku di akademi. Tetapi yang saya miliki adalah uang. Karena tidak mungkin membeli poin dengan uang, mengapa aku tidak membayarmu dengan uang? Denyut Tang Wulin bertambah cepat, keserakahannya merayap ke depan benaknya. Tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, saya hanya akan menerima poin kontribusi atau item roh. Item roh? Item roh apa yang kamu inginkan? Aku ingin 1000 tahun Earth Dragon Crystal, Ice Essence, Dragon Spirit Grass, dan Longevity Grass. Apakah kamu seorang bandit? Itu perampokan. Yue Zhenyu mendengus, menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pikir aku idiot? Nilai total keempat item roh itu jauh lebih tinggi daripada 2 potong besi meteorik Anda. Tidak ada perbandingan. Hanya rumput umur panjang 1000 tahun sudah jauh lebih jarang daripada besi meteor. Itu bisa memperpanjang umur panjang, Anda tahu. Siapapun yang memakannya akan memiliki umur mereka meningkat 5 tahun. Anda dapat mencari sekeras yang Anda inginkan, tetapi itu akan menjadi keajaiban jika Anda menemukannya di pasar. Dan bahkan jika Anda melakukannya, akan dikenakan biaya lengan dan kaki. Tidak sepakat. Anda meminta terlalu banyak. Paling-paling, saya bisa mendapatkan Anda 2 dari 4 item roh. 2. Tang Wulin terkejut. Dia dengan cepat mendapatkan kembali dirinya sendiri, namun, senyum tumbuh di bibirnya. Baik. Kami sama-sama mahasiswa yang bekerja, jadi saya mengerti betapa sulitnya bagi kami. 2 baik-baik saja. Saya ingin rumput umur panjang 1000 tahun dan naga spirit grass 1000 tahun. Kedengarannya bagus. Yue Zhenyu memutar matanya. Katakan padaku bagaimana kamu mendapatkan 2 potong besi meteorik ini terlebih dahulu. Tang Wulin tidak menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan bagaimana dia diculik oleh Feng Wuyu, dipaksa untuk memurnikan ribuan logam, dan berhasil melakukannya. Jadi, kau memberitahuku bahwa kau kelas 1000 mempersempit kedua bagian ini sendiri. Dan pada saat yang sama, dengan setiap pertanyaan, mata Yue Zhenyu berbinar lebih cerah dan lebih cerah. Tang Wulin mengangguk. Tidak ada gunanya bagiku untuk berbohong tentang itu. Jika Anda tidak percaya kepada saya, maka tanyakan saja pada Penatua Feng. Di sini, lihatlah lencana pandai besi peringkat keempat saya. Yue Zhenyu dengan hati-hati menerima lencana di tangannya. Setelah beberapa saat diperiksa, dia mengangguk. Ya, lencana ini jelas nyata. Baik, Anda sudah mendapat kesepakatan saat itu. Aku akan memberimu rumput umur panjang 1000 tahun dan naga spirit grass 1000 tahun. Butuh waktu sekitar seminggu, jadi jangan berani-berani menjual besi meteorik untuk sementara waktu. Sudah beres kalau begitu. Tang Wulin mengulurkan tangannya. Dalam hitungan detik, Yue Zhenyu menerima dan mereka berjabat tangan. Satu langkah keluar dari kamar Yue Zhenyu, Tang Wulin menunjukkan ekspresi seperti rubah. Dia awalnya bertujuan untuk 1 item roh, dan bahkan saat itu dia tidak berpikir dia akan mendapatkannya. Meskipun besi meteorik berharga, itu tidak jauh lebih jarang daripada logam lainnya. Itu tidak bisa membandingkan dalam kelangkaan atau nilai dengan item roh. Tang Wulin memperkirakan setiap bagian dari besi meteoriknya bernilai sekitar 2 atau 3 juta koin federal. Jadi, totalnya sekitar 5 atau 6 juta. Setiap item roh yang terdaftar diperlukan untuk memecahkan segel ketiga, dan salah satu dari mereka saja bernilai lebih dari 6 juta koin federal. Yue Zhenyu telah tepat tentang Longevity Grass. Itu sangat langka dengan beberapa peluang untuk membelinya. Uang itu penting, tetapi terlebih lagi hidup. Selama berabad-abad, item roh meningkat seumur hidup selalu yang paling mahal. Jadi,
Tang Wulin telah berjuang untuk menahan senyum ketika Yue Zhenyu menawarkan untuk membayar dengan 2 item roh. Untuk segel sebelumnya, dia hampir tidak bisa membeli 4 item roh yang diperlukan setelah menyimpan uang selama 3 tahun berturut-turut. Tapi sekarang, dia sudah setengah jalan untuk segel ketiga. Dengan keberuntungan ini, dia bisa santai dan fokus pada kultivasi untuk sementara waktu. Namun, dengan punggung menoleh ke Yue Zhenyu, dia tidak melihat ekspresi pemuda yang lebih tua itu. Ya Zhenyu mengungkapkan senyum yang mirip licik dan mirip rubah. Siswa yang bekerja benar-benar jenius. Dia harus berada di puncak peringkat keempat hingga 1000 peringkat pertama. Saya akan mentega dia untuk saat ini dan membuatnya merasa seperti dia berada di posisi superior. Lalu dia akan memprioritaskan permintaan saya di masa depan. Klan saya tidak kekurangan uang atau item roh. Dia tertawa, kenakalannya kental dalam suaranya. Pria itu juga baru berusia sekitar 13 tahun. Saya belum pernah mendengar pandai besi peringkat keempat begitu muda. Apalagi dia berada di puncak peringkat keempat. Saya harus menjalin hubungan yang kuat dengan dia. Dalam pandangan Yue Zhenyu, tidak sembarang orang bisa bertindak seperti orang kaya. Seorang pria kaya harus berpengetahuan luas. Dengan menderita kerugian sekarang dan memberi Tang Wulin ilusi di atas angin dalam hubungan mereka, ia akan menjadi salah satu pelanggan favorit Tang Wulin. Bagi orang kaya, jaringan jauh lebih penting daripada uang. Pengusaha pemula tidak pernah bisa bersaing dengan jaringan uang lama. Peluang harta jatuh ke tangan uang lama lebih tinggi daripada uang baru. Alasannya sederhana, pengusaha mapan dapat memanfaatkan koneksi mereka untuk akses ke harta ini. Kesalahan Tang Wulin hanya mempertimbangkan harga pasar besi meteorik. Dia telah gagal menganggap nilainya sebagai keajaiban pandai besi. Yue Zhenyu memiliki mata untuk masa depan, dan melompat pada kesempatan untuk menciptakan hubungan yang baik. Tidak peduli bagaimana orang memikirkannya, Yue Zhenyu telah ditipu dalam kesepakatan mereka, tapi dia masih unggul. Shen Yi berdiri di podium, ekspresi tegas di wajahnya. Sebelum saya mulai mengajar hari ini, saya ingin mengatakan 2 hal. Pertama, untuk perwakilan dewan, hitung jumlah orang dalam profesi Anda setelah kelas dan minta mereka mendaftar untuk asosiasi yang sesuai. Tentu saja, keanggotaan tidak diperlukan. Tetapi mereka akan menerima perlakuan istimewa jika mereka bergabung. Anda semua juga akan membutuhkan dukungan dari asosiasi untuk maju dalam profesi Anda, jika tidak, Anda harus membayar biaya sendiri. Secara alami, harga ada dalam poin kontribusi. Kedua, Wu Zhangkong akan mengajar kelas hari ini. Shen Yi mengangguk pada Wu Zhangkong, menawarkan posisinya di podium kepadanya. Guru Wu. Tang Wulin secara tidak sadar meluruskan postur tubuhnya. Begitu Wu Zhangkong naik ke podium, dia menyapu pandangan dinginnya ke seluruh kelas seperti gelombang musim dingin. Suhu seluruh ruang kuliah tampak menurun beberapa derajat, fokus semua orang semakin tajam. Hari ini adalah hari resmi pertama kelas. Kurikulum di sini tidak seperti apa yang biasa Anda lakukan. Untuk pertanyaan tentang jiwa bela diri Anda atau jalur kultivasi apa yang harus diambil, Anda dapat bertanya kepada Guru Shen atau saya setelah kelas. Hari ini, kita akan membahas dasar-dasar pembuatan mesya. Pembuatan mesya. Tatapan Tang Wulin sama sekali tidak seperti percikan api biasa saat dia menatap Wu Zhangkong. Guru Wu, mengapa Anda mengajari kami itu? Bukankah kita sedang berusaha untuk menjadi tuan baju perang? Bab 323 membagi kelas 1. Di antara kamu, ada desainer, pembuat, mekanik, dan pandai besi, kata Wu Zhangkong, dingin seperti biasa. Sederhananya, menciptakan mesya membutuhkan 4 profesi ini untuk bekerja bersama. Saya yakin Anda semua penasaran tentang mengapa Akademi mengajarkan Anda dasar-dasar pembuatan mesya. Untuk menjadi Master Armor Tempur, pertama-tama kamu harus mempelajari dasar dari armor perang, mechas. Mesya kelas atas hampir sama kuatnya dengan armor pertempuran kelas bawah. Seorang pandai besi menempa logam yang digunakan untuk membuat mesya, seorang desainer menyusun cetak biru mesya, pembuat merakit mesya, dan seorang mekanik memutuskan berapa lama mesya dapat digunakan. Armor perang dibuat dengan cara yang sama. Sekarang mari kita bahas prinsip-prinsip dasar mesya. Wu Zhangkong memulai ceramahnya. Namun, dia tidak membahas dasar-dasar pembuatan mesya sendirian. Dia juga membahas bagaimana pembuat bekerja dengan pandai besi, perancang, dan mekanik. Itu adalah kuliah yang komprehensif. Pada saat kelas pagi selesai, pemahaman Tang Wulin tentang mesya telah tumbuh jauh lebih mendalam. Setelah menghitung siswa dari setiap profesi, kelas yang terdiri dari 101 siswa ini menemukan bahwa mereka hanya memiliki 8 pandai besi. Ini dilaporkan jumlah pandai besi tertinggi di kelas dalam beberapa tahun terakhir, belum lagi jenius pandai besi seperti Tang Wulin dan Yang Nianxia. Desainer mesya adalah mayoritas, menghitung hingga 34 total.
Pembuat media mengikuti dengan cermat pada usia 31, dan sisanya adalah mekanik. 3 profesi utama relatif seimbang. Kelas sudah berakhir, Shen Yi mengumumkan. Anggota Dewan Kelas tetap di belakang. Tang Wulin, Gu Yue, Wu Siduo, dan Luo Guixing tetap di kursi mereka. Pergilah ke asosiasi Anda masing-masing dan dapatkan bantuan mereka dengan mendaftarkan semua orang dalam profesi Anda. Kemudian diskusikan bagaimana membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan keseimbangan yang seimbang dari setiap profesi. Kami hanya memiliki 8 pandai besi. Tidak termasuk Tang Wulin, Anda perlu mendistribusikan 7, jadi yang terbaik adalah membuat 7 kelompok, 1 di sekitar masing-masing pandai besi. Kenali kemampuan siswa dalam profesi Anda dan bagi mereka sehingga kelompok memiliki bakat yang setara. Tang Wulin mengangguk. Dewan kelas menerima tunjangan poin kontribusi, tapi itu jelas tidak gratis. Ini formulir pendaftaran sekolah semua orang. Profesi dan peringkat setiap siswa dicatat. Jiwa bela diri dan peringkat kekuatan jiwa mereka juga terdaftar. Kalian berempat harus memeriksa setiap formulir dan menganalisis kekuatan setiap siswa. Saat siswa terakhir lainnya keluar dari ruang kelas, hanya Tang Wulin, Gu Yue, Wu Siduo, dan Luo Guixing yang tetap berada di kelas. Mereka berempat membalik-balik tumpukan kertas dalam keheningan. Bukan hal yang aneh bagi Luo Guixing untuk tetap diam, tapi Tang Wulin sesekali melihat sekilas senyum langka dan misterius di bibirnya. Tang Wulin bahkan tidak bisa mulai menebak apa yang sedang terjadi dalam pikiran Luo Guixing. Di sisi lain, Wu Siduo menyilangkan lengannya dan memberi Tang Wulin tatapan dingin. Gu Yue hanya bersandar di kursinya, aura ketenangan di sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya kami bekerja bersama, jadi saya akan mengatakan beberapa patah kata. Tang Wulin memancarkan senyum cerah pada mereka. Sebagai ketua kelas, dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya. Posisinya tinggi dan tanggung jawabnya sama beratnya. Menurut instruksi Guru Shen, kita akan membagi semua orang menjadi kelompok-kelompok yang berpusat pada profesi dengan jumlah siswa terendah. Selain saya, kami memiliki 7 pandai besi, jadi kami akan memiliki 7 kelompok dengan masing-masing pandai besi. Saya sudah membaca kertas-kertas itu dan memastikan bahwa kita memiliki 1 pandai besi di peringkat pertama, 5 di peringkat kedua, dan 1 di peringkat ketiga. Ada celah antara peringkat kedua dan ketiga, tetapi tidak terlalu besar. Perbedaan antara peringkat pertama dan kedua adalah sangat besar. Agar adil, aku akan merepotkan kalian bertiga untuk membantuku menempatkan desainer, mekanik, dan pembuat yang lebih kuat dalam kelompok pandai besi peringkat pertama. Bagaimanapun, Guru Shen cukup jelas tentang menginginkan tingkat keterampilan keseluruhan dari setiap kelompok menjadi seimbang. Gu Yue mengangguk. Aku tidak punya masalah dengan itu. Desainer merupakan mayoritas kelas. Dengan 34 dari mereka, akan ada 6 kelompok dengan 5 desainer dan 1 kelompok dengan 4. Kelompok pandai besi peringkat ketiga harus memiliki 4 desainer. Saya akan memastikan level skill seimbang. Aku juga tidak punya masalah dengan itu. Luo Guixing memberi Tang Wulin senyum ramah ketika dia berbicara. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendistribusikannya secara adil. Saya akan mulai. Semakin cepat kita selesai, semakin cepat kita turun. Wu Siduo hanya mengangguk tanpa suara. Membuat setiap kelompok tidak terlalu sulit. Tidak mungkin membuat setiap kelompok memiliki kemampuan yang sama, tetapi mereka sedekat mungkin. Setelah beberapa saat, mereka berempat selesai dan Tang Wulin mengambil kertas di tangannya. Baiklah, sepertinya kita sudah selesai, katanya. Kalian bisa pulang dan beristirahat. Saya akan menyerahkan kelompok kepada Guru Shen. Aku akan merepotkan presiden kelas untuk melakukannya, kata Luo Guixing, dan dia berdiri dan pergi. Ekspresi muram di wajahnya, Wu Siduo berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan pergi juga. Setelah dua lainnya pergi, ekspresi tenang Gu Yue sedikit mencair saat dia melirik Tang Wulin. Wow, presiden sangat dihormati, serunya. Belum ada dari mereka yang menerimanya. Itu sudah diduga, jawab Tang Wulin, memberinya senyum masam. Semua orang di Shrek jenius, jadi siapa yang tidak akan bangga? Saya hanya akan memenangkan mereka perlahan. Di masa depan, jika saya tidak lagi memenuhi syarat untuk posisi itu atau seseorang datang dengan lebih baik, saya tidak ingin menjadi ketua kelas. Baiklah, ayo berangkat. Saya akan mengirimkan kertas-kertas ini kepada Guru Shen lalu kembali dan bermeditasi. Meskipun makanan mengkonsumsi sejumlah besar poin kontribusinya setiap hari, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan manfaatnya bagi esensi darahnya dan kecepatan kultivasi metode misterius surga. Terlepas dari situasinya, peningkatan pertumbuhan kekuatan jiwa adalah hal yang baik. Tang Wulin tidak jauh dari mencapai peringkat 30. Dia mengerti bahwa mendapatkan cincin jiwa ketiganya saat ini adalah prioritas nomor 1. Dia kemudian akan dapat memperbaiki semangat dan titik kontribusinya kekhawatiran akan hilang.
Itu mungkin gagal ketika membuat baju zirah pertempuran. Bahkan, penggunaan bahan berkualitas tinggi meningkatkan kemungkinan kegagalan. Mengingat hal ini, setiap siswa di Akademi Shrek, yang semuanya adalah calon-calon pelindung zirah, selalu mencari mangsa untuk logam halus roh. Tang Wulin sudah mengintip manfaat dari menjadi pandai besi peringkat tinggi. Dia tahu bahwa, begitu dia dengan kuat menempatkan dirinya di peringkat 5, dia tidak akan kesulitan mendapatkan apapun yang dia butuhkan sebagai imbalan atas pekerjaannya. Rencananya saat ini adalah untuk mencapai peringkat 30 dan menyempurnakan semua keterampilan penyempurnaan semangatnya sambil mempelajari Misha dan Battle Armor. Dia bisa mendorong latihan pertempuran dan hal-hal lain kembali sampai nanti. Goldlight adalah jiwa roh 1000 tahun, jadi dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan satu untuk cincin jiwa ketiganya juga. Begitu Tang Wulin tiba di kantor guru bersama Gu Yue, Shen Yi menerima surat-surat darinya. Dia dengan cepat membolak-balik mereka sebelum memberinya anggukan persetujuan. Bagus sekali. Anda semua telah bekerja keras. Tang Wulin. Sebagai ketua kelas, Anda akan dibebani dengan banyak tanggung jawab di masa depan. Persiapkan dirimu. Dipahami. Tang Wulin tahu bahwa, seiring dengan meningkatnya tanggung jawabnya, dia akan belajar lebih banyak lagi. Shrek Academy selalu fokus untuk memelihara para jenius yang berpengetahuan luas, tetapi kami juga membesarkan para jenius khusus. Sebagai pandai besi, Anda diberkati oleh surga, tetapi itu tidak berarti Anda bisa bersantai dulu. Shen Yi memperhatikannya dengan seksama. Saya mendengar Anda diculik oleh Penatua Feng tempo hari. Tang Wulin memaksakan senyum pahit dan mengangguk. Kamu tidak perlu khawatir. Saya adalah anggota asosiasi pandai besi Shrek sekarang. Ketika datang untuk Feng Wuyu, Tang Wulin bingung. Pria itu benar-benar eksentrik, tetapi untungnya bagi Tang Wulin, gurunya akan segera tiba. Paling tidak, dia yakin pada gurunya ketika datang ke keterampilan pandai besi. Siapa yang menyebut namaku? Pada saat itu, Feng Wuyu yang berambut sangat terang masuk. Setelah melihat Tang Wulin, matanya menyala dan dia tertawa terbahak-bahak. Aku hanya mencarimu. Saya sungguh beruntung menemukan Anda begitu cepat. Tunggu sebentar, nak. Saya harus berbicara dengan gadis itu, Shen Yi, tentang sesuatu. Halo, Penatua Feng. Shen Yi sudah lama berdiri dan memberi hormat-hormat pada Feng Wuyu. Feng Wuyu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya hanya punya masalah kecil untuk dibicarakan dengan Anda. Sebenarnya ini tentang anak ini. Dia seorang jenius pandai besi yang diberkati oleh surga, dan aku ingin merawatnya dengan hati-hati, tetapi dia tidak akan menerimaku sebagai gurunya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan di sini? Shen Yi menatapnya, tercengang. Bagaimana saya tahu apa yang harus Anda lakukan? Apakah saya pandai besi? Tidak. Aku juga tidak bisa memaksanya. Dia mengirim pandangan memohon ke Wu Zhangkong yang berdiri di dekatnya. Halo, Penatua Feng, Wu Zhangkong berbicara ketika dia berjalan. Seperti yang saya yakin Anda tahu, kami hanya memiliki wewenang untuk membuat saran mengenai profesi siswa kami. Kita tidak bisa memaksakan apapun pada mereka, dan terserah mereka untuk memutuskan. Mungkinkah Anda belum bisa membujuknya? Ekspresi Wu Zhangkong sedingin es, tetapi kata-katanya lebih tajam dari sebelumnya. Dia melewati bola kembali ke pengadilan Feng Wuyu. Bab 324 Penolakan. Feng Wuyu mendengus. Kamu bocah. Jangan pikir saya sudah lupa berapa tahun Anda telah pergi tanpa banyak mengintip. Anda ingin berbicara kembali dengan saya. Baik. Saya tidak akan repot-repot dengan kalian berdua lagi. Ngomong-ngomong, aku di sini hanya untuk memberitahumu untuk tidak memberinya terlalu banyak tanggung jawab di masa depan. Dia membutuhkan waktu sebanyak mungkin untuk belajar dari saya. Yah, kalau begitu aku libur. Nak, ikut aku. Karena Anda seorang siswa di sini di Shrek, Anda harus memperlakukan saya sebagai seorang guru. Saya tidak peduli apakah Anda setuju atau tidak. Saya gurumu sekarang. Dia meraih Tang Wulin dan melemparkannya ke atas bahunya saat dia berjalan keluar. Tang Wulin tidak berdaya melawan Feng Wuyu. Penatua Feng, bisakah Anda menurunkan saya? Aku akan berjalan denganmu. Feng Wuyu mengungkapkan senyum licik saat dia menyetujui. Jadi, akhirnya kau menerimaku sebagai gurumu. Apa yang kamu katakan itu benar. Di sini di kampus, aku sudah menjadi salah satu muridmu. Tang Wulin memaksakan pandangannya pada Feng Wuyu seolah-olah berani dia memalingkan muka. Feng Wuyu menghela napas dengan paksa, menggarisbawahi penghinaannya. Sebelum melanjutkan, butuh waktu lama bagimu untuk akhirnya memahami fakta sederhana ini. Ikuti saya dan Anda akan memiliki masa depan yang lebih cerah daripada dengan bocah itu dari asosiasi pandai besi apapun itu. Saat mereka melangkah kaki di luar kantor guru, Feng Wuyu meraih Tang Wulin sekali lagi dan berlari, tiba di bengkelnya beberapa detik kemudian.
Kembali di kantor, Shen Yi dan Wu Zhangkong bertukar pandangan cemas. Penatua Feng bertindak begitu cepat. Gumam Shen Yi. Apakah kita perlu memberitahu guru tentang ini? Wu Zhangkong mengangguk. Kami benar-benar perlu memberitahu guru. Penatua Feng memiliki kepribadian yang eksentrik, dan meskipun Wulin cerdas dan tahu bagaimana harus berperilaku sendiri, dia masih keras kepala. Akan lebih baik jika guru ada sebagai asuransi kalau mereka bertengkar. Sedikit kekhawatiran melintas di mata Gu Yue. Guru Wu, Wulin tidak dalam bahaya, kan? Dia menggelengkan kepalanya. Kemungkinan besar tidak. Penatua Feng adalah salah satu orang paling kuat di kampus. Dia mungkin aneh, tapi dia sangat mengabdikan diri untuk pandai besi. Agar adil, ia tidak cocok untuk pandai besi dalam arti tradisional. Penatua Feng sampai ke tempatnya sekarang melalui ketekunan semata. Dia mulai pandai besi ketika dia berusia 48 tahun, dan setelah menuangkan darah dan keringat ke dalam pekerjaannya, dia sekarang adalah Saint Blacksmith peringkat 8. Karena alasan itu, Penatua Feng memiliki perspektif uniknya sendiri tentang pandai besi. Wulin berpotensi belajar banyak darinya. Bagus kalau begitu. Guru Wu, Guru Shen, saya akan pergi. Gu Yue tidak segera berangkat ke asrama. Sebaliknya, dia menuju keluar kampus setelah beberapa saat berpikir. Terpojok di bengkel Feng Wuyu, Tang Wulin menatap tanpa daya pada pria eksentrik itu. Penatua Feng, aku tidak bisa memalsukan sekarang. Tatapan Feng Wuyu bisa menghanguskan. Kenapa tidak? Apakah Anda menjadi arogan sekarang karena Anda memiliki beberapa prestasi di bawah ikat pinggang Anda? Biarkan saya memberitahu Anda, ketekunan adalah kunci kesuksesan. Ketekunan adalah kemenangan. Pernahkah Anda mendengar ucapan itu sebelumnya? Jangan berpuas diri hanya karena Anda memiliki bakat. Apapun profesinya, Anda harus mencurahkan darah dan keringat untuk mencapai puncaknya. Ini mendorong Tang Wulin untuk mengangkat tangannya. Aku mengerti semua yang baru saja kamu katakan, dan aku tidak hanya menjadi malas. Tetapi saya harus berurusan dengan hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu. Suka berkultivasi. Saya yakin Anda bisa merasakan bahwa saya belum mencapai peringkat 30. Bahkan, saya hanya di peringkat 28 saat ini. Kekuatan jiwaku menahan saya sebagai pandai besi. Kita berdua tahu saya bisa memperbaiki semangat sekarang jika bukan karena kekuatan jiwaku. Meskipun tubuh saya jauh lebih kuat dari teman-teman saya, jika saya ingin roh memperbaiki dengan aman, kekuatan jiwa saya harus setidaknya peringkat 30. Saya ingin belajar roh yang disempurnakan di bawah Anda, tetapi kekuatan jiwa saya terlalu kurang saat ini. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Terkejut, kepercayaan diri Feng Wuyu yang redup-meredup, matanya berkaca-kaca saat dia menggali pikirannya. Dia menggaruk kepalanya. Itu masuk akal. Oh benar. Anda sudah berada di puncak peringkat keempat pada usia Anda, sehingga Anda dapat mencoba untuk memperbaiki semangat sekarang. Kamu bilang kamu akan mencobanya setelah kamu mencapai peringkat 30. Ketika Feng Wuyu mulai pandai besi, basis budidayanya ditata dengan kuat. Karena itu, dia tidak harus mempertimbangkan pembatasan kekuatan jiwa. Hanya setelah pertukaran ini dengan Tang Wulin dia menyadari ini adalah masalah yang sah. Kekuatan bawaan saya memadai dan tubuh saya kokoh, yang membuat beberapa kekuatan jiwa saya kurang. Tapi meski begitu, aku harus setidaknya berada di peringkat 30 untuk memperbaiki semangat tanpa risiko. Ada lompatan kualitatif antara 2 dan 3 cincin, dan peningkatan kekuatan akan lebih dari cukup untuk memastikan keselamatannya ketika roh disempurnakan. Feng Wuyu merajut alisnya lalu mengangguk. Baik, itu masuk akal. Tapi nak, jangan pikir ini cukup untuk menghentikanku mengajarimu cara menempa. Bukankah itu hanya peringkat 30? Saya tahu beberapa metode untuk membawa Anda ke sana. Tetapi akan dikenakan biaya. Ada cara. Tang Wulin terkejut. Ada jalan pintas untuk penanaman kekuatan jiwa. Feng Wuyu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa, kilatan nakal di matanya. Tentu saja ada. Saya dapat membantu meningkatkan kekuatan jiwa Anda ke peringkat 30 dan membantu Anda melakukan terobosan, tetapi harganya, ini agak tinggi. Anda akan dikenakan biaya 10 roh logam halus setelah Anda menjadi pandai besi peringkat kelima. Bagaimana dengan itu? Tidak, terima kasih, Tang Wulin langsung menolak. Wajah Feng Wuyu membeku. Nak, apa yang kamu katakan? Sebagai seorang guru jiwa, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Saya bahkan bisa menjamin tidak akan ada efek samping. Tidak tahukah kamu, umur dan pangkat pemilik jiwa memiliki pengaruh besar terhadap masa depan mereka. Level Anda saat ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, jadi jika Anda tidak menggunakan waktu sekarang dan mengambil peluang yang datang, kesenjangan antara Anda dan rekan-rekan Anda akan terus melebar. Tang Wulin menutup telinga untuk nasihat Feng Wuyu. Saya baik-baik saja, Penatua Feng.
Saya pikir lebih baik jika saya mengambil kultivasi selangkah demi selangkah. Saya yakin saya akan mencapai peringkat 30 dalam 2 bulan paling lambat. Setelah memecahkan segel kedua, esensi darahnya telah tumbuh lebih kuat dan kekuatan jiwanya naik ke peringkat 28. Kecepatan kultivasinya meningkat berkat pemecahan segel, dan dia yakin dengan perkiraan 2 bulan. Meskipun dia tertinggal di belakang rekan satu timnya saat ini, dia pasti akan menyusul mereka suatu hari selama dia terus melanggar segel Raja Naga Emas. Jelas Feng Wuyu tidak mengerti karakter Tang Wulin. 10 produk olahan roh bernilai sejumlah besar uang, dengan perkiraan konservatif setidaknya 50.000 poin kontribusi. Itu sudah cukup untuk memberi makan Tang Wulin selama beberapa bulan. Nafsu makannya yang rakus tidak memungkinkannya untuk mengabaikan jumlah yang begitu besar. Tang Wulin lebih suka mengambil langkah kultivasinya secara bertahap dan tidak kehilangan banyak keberuntungan karena jalan pintas. Jadi, bukan karena dia tidak merasa cemas untuk mencapai peringkat 30, tetapi dia benar-benar tidak tahan untuk menyerah 10 produk olahan roh. Nah, apakah otakmu membusuk? Begini saja, saya bahkan akan memberi Anda logam untuk memperbaiki semangat. Dan jangan lupa, Anda akan mendapat banyak manfaat dari ini juga. Dengan 10 penyempurnaan roh untuk namamu, kamu akan terkenal di lapangan luar. Saya menghargai tawaran itu, tapi tidak, terima kasih. Tang Wulin terus menggelengkan kepala seolah-olah hanya itu yang dia tahu bagaimana melakukannya. Nak, kau benar-benar tahu bagaimana membuatku marah. Feng Wuyu marah, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan dalam menghadapi penolakan keras kepala Tang Wulin. Penatua Feng, Anda tidak perlu terburu-buru. Saya akan terus berkultivasi, dan begitu saya mencapai peringkat 30, saya pasti akan datang belajar dari Anda. Saya akan mengambil cuti saya sekarang. Tang Wulin dibuat untuk pergi dengan cepat seperti angin, punggungnya terbakar dari glower Feng Wuyu yang dipanaskan. Feng Wuyu tidak menghentikannya untuk pergi. Semua yang dikatakan Tang Wulin berdering benar seperti bel. Yakni, bahwa ia tidak bisa mempraktikkan pemurnian roh sampai ia mencapai peringkat 30. Tidak hanya itu, ketika Tang Wulin menempa besi meteorik, Feng Wuyu telah melihat sendiri di mana Tang Wulin berdiri di ranah pandai besi, ia adalah seorang ahli di bidang besi. Puncak peringkat keempat. Lebih banyak latihan tidak akan membantunya tumbuh saat ini. Tetapi anak itu tidak akan menerima niat baik saya. Bukankah itu sangat bagus untuk mendapatkan bantuan saya dalam meningkatkan dia ke peringkat 30? 10 penyempurnaan roh adalah harga murah untuk apa yang dia dapatkan. Saya harus mengesampingkan harga diri saya hanya untuk mendapatkan beberapa barang yang dibutuhkan untuk prosedur, tetapi dia benar-benar menolak. Bab 325 melihat apa yang seharusnya tidak terlihat. Dengan bengkel Feng Wuyu di belakangnya, Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya rileks, anggota tubuhnya tidak lagi disatukan erat oleh tali ketegangan. Hanya berpikir tentang bagaimana orang gila yang tidak masuk akal seperti Feng Wuyu akan menanggapi penolakan yang dikirim menggigil. Untungnya, Feng Wuyu menunjukkan sedikit rasionalitas hari ini dan melepaskannya. Itu bukan untuk mengatakan Tang Wulin tidak mengerti pentingnya pandai besi, tetapi itu bukan prioritas nomor 1 saat ini. Namun, Tang Wulin akan berbohong untuk mengatakan dia setidaknya tidak penasaran dengan metode khusus Feng Wuyu. Apalagi jika itu bisa meningkatkan kekuatan jiwanya tanpa efek samping. Kemungkinan membutuhkan konsumsi item roh surgawi. Meski begitu, 10 produk olahan roh terlalu besar dari harga untuk Tang Wulin untuk diserahkan. Dia tidak punya pilihan selain menjadi pelit. Untuk memperbaiki esensi darahnya, dia harus mengeluarkan uang untuk item roh yang diperlukan untuk menghancurkan segelnya. Ini tidak mungkin dicapai kecuali dia menyelamatkan setiap sen. Sekali 16, dia harus memecahkan 1 segel setahun, dan menilai dari item yang diperlukan untuk menghancurkan segel ketiga, dia hanya bisa membayangkan harta karun keterlaluan yang dibutuhkan untuk yang berikutnya. Tidak mungkin dia punya cukup uang simpanan saat ini. Malam merayap, setiap siswa yang bekerja bersandar di asrama mereka tanpa membiarkan mengintip. Membuka matanya, sia-sia melirik Tang Wulin. Dia saat ini berkultivasi di tempat tidurnya, aura esensi darah tebal yang melekat di sekitarnya. Tubuhnya meledak dengan vitalitas. Setiap kali ia berkultivasi dengan Tang Wulin, sia-sia merasa lebih termotivasi. Dan sementara peringkat kekuatan jiwanya mungkin lebih tinggi dari Tang Wulin, dia tidak pernah merasa lebih tinggi darinya. Memanjat dari tempat tidurnya dengan keanggunan penuh seekor kucing, sedikit ketukan dari kakinya menyentuh tanah dan tidak lebih, sia-sia merayap melewati tempat tidur Tang Wulin. Berhati-hatilah agar tidak membuat kedua gadis itu cemas, yang tidur di sisi lain dari tirai yang membelah kamar mereka menjadi 2, dia menjaga tindakan ini dan menyelinap keluar pintu. Sia-sia menikmati angin malam yang menyegarkan sekali di luar. Dia melihat ke langit, matanya gemetar karena 1 bagian frustrasi dan 2 bagian menyelesaikan.
Selama beberapa hari terakhir, ia telah bekerja keras membentuk kembali dan meningkatkan diri. Pemahamannya tentang dirinya tumbuh 2 kali lipat setelah kompetisi untuk menjadi presiden. Melangkah kaki ke Shrek Academy telah memaksa Xie untuk mengevaluasi kembali kekuatannya relatif terhadap teman-temannya. Itu hal yang sulit untuk ditelan. Kembali di Sea City, dia berada di antara krim tanaman, tapi sekarang dia hampir di atas rata-rata. Dia mengerti bahwa Tang Wulin kuat pada saat itu, tetapi dia berpikir dia masih bisa bersaing dengan kecepatannya. Namun, tingkat peningkatan Tang Wulin melampaui imajinasinya. Dia tidak percaya pada awalnya. Kemajuan Tang Wulin tidak tergelincir sedikit pun. Kombinasi cakar naga emasnya yang merusak dan seni rahasia Tang Sekte menempatkannya lebih tinggi daripada Xie sekarang. Tapi mungkin yang paling penting adalah perbedaan kemampuan tempur mereka. Xie tidak pernah menjadi lawannya dalam hal ini. Kritik Penatua Kai telah melayani sebagai panggilan untuknya. Sejak itu, ia melipat gandakan upayanya untuk menguasai trek hantu bayangan yang misterius. Dia bisa menghasilkan klon dengan kedua jiwa bela dirinya, belum lagi yang tidak terlihat menggunakan Shadow Dragon Dagger-nya. Mengindahkan nasihat Penatua Kai, dia berupaya memperbaiki kelebihannya dan meminimalkan kelemahannya. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kendali, karena dia tidak pernah menginvestasikan banyak upaya untuk memperbaikinya. Kesadaran ini mendorong Xie untuk mempraktikkan Ghost Shadow Perplexing Track dengan satu klon. Karena itu, ia berhasil mencapai hasil yang baik di kompetisi kelas. Dia telah mencapai prestasi luar biasa dalam memenangkan pertandingan 1 lawan 2 di Shrek Academy, belum lagi lawan-lawannya adalah tipe kontrol. Tetapi setelah kompetisi kelas, Shen Yi bertanya kepadanya dan Su Xiaoyan apakah mereka ingin melemparkan topi mereka ke atas ring untuk posisi wakil presiden. Meskipun pada akhirnya dia menyerah, dia tidak sepenuhnya yakin. Meskipun begitu, dia mengerti mengapa Shen Yi mengajukan pertanyaan kepadanya. Dia tidak cukup kuat. Bahkan dia tidak bisa menyangkal fakta ini. Selain itu, ia kurang percaya diri untuk mengisi posisi wakil presiden. Ketika Xie mengingat adegan itu, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Selain itu, satu hal lain meninggalkan kesan yang mendalam padanya, keterampilan fusi jiwa diri Wu Shiduo. Sama seperti dia memiliki jiwa bela diri kembar, meskipun mereka tidak dianggap benar karena dia harus mendapatkan masing-masing cincin jiwa pada saat yang sama. Namun, karena Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger sangat mirip, ada kemungkinan dia bisa melakukan skill fusi jiwa diri juga. Ide ini menggerogoti Xie belakangan ini. Dengan budidaya saat ini dan karakteristik jiwa kembarnya kembaran, Xie yakin dia bisa naik ke peringkat pemuda jenius dengan keterampilan fusi jiwa diri di bawah ikat pinggangnya. Karena itu, dia telah mengotak-atik otaknya tentang cara melakukan ini. Sayangnya, ia menemukan sedikit keberhasilan. Tidak dapat fokus pada meditasi malam ini, Xie mencari udara segar. Angin malam yang sejuk membuat pikirannya berantakan. Jika saya tidak bisa melakukannya sendiri, maka saya hanya harus meminta bantuan Guru Wu. Mungkin dia akan punya ide tentang cara mendapatkan saya keterampilan fusi jiwa diri. Saat dia merenungkan semuanya, Xie berjalan di sekitar asrama. Jalan itu membantu menenangkan pikirannya. Beberapa menit kemudian, dia melihat cahaya terang menyebar dari salah satu kamar. Hah, bukankah seharusnya tidak ada yang tinggal di sana? Mengapa lampu menyala? Tatapan Xie menajam. Dengan lembut mendorong tanah, dia melompat ke jendela kamar. Dia mengintip. Meskipun lampu menyala di dalam ruangan, tirai ditarik dekat dan menghalangi pandangannya. Yang mengatakan, dia bisa mendengar deras air mengalir. Dia memanggil belati naga bayangannya. Selain membuat dirinya tidak terlihat, itu juga bisa menyembunyikan kehadirannya dan membungkam tindakannya. Dia menusukkan belati ke ambang jendela, memastikan untuk tidak mengeluarkan suara, membuka paksa, dan mendorong tirai keluar. Lalu matanya melebar dan rahangnya ternganga. Di dalam kamar ada seorang gadis berkulit putih menyeka dirinya dengan handuk basah, rambut merah panjang yang menutupi punggungnya dan sedikit melengkung karena kelembapan. Dan dia benar-benar telanjang. Xie hanya bisa melihat profilnya dari posisinya, tetapi lekuk tubuhnya tidak salah lagi. Ah, bukankah ini dia? Bahkan dengan hanya sisi wajahnya yang terlihat, dia langsung mengenalinya. Gadis ini adalah pelayan berambut merah yang dia dan teman-temannya bertemu pada hari pertama mereka di Akademi Shrek. Gadis malaikat jatuh yang bertarung dengan Yue Zhenyu. Kenapa dia ada di sini sekarang? Mengapa dia hanya muncul sekarang jika dia seorang siswa yang bekerja? Saat berusia 13 tahun, Xie baru saja terpapar dengan pesona lawan jenis untuk pertama kalinya. Wajahnya menjadi hangat, siram menyebar di pipinya dan ke sisi lehernya. Dia menelan ludah. Siapa di sana? Segera setelah teriakan itu, kabut hitam tebal menelan ruangan. Tidak baik.
Adrenalin menjalari melalui pembuluh darah Xie ketika dia menembak ke belakang, mundur ke bayang-bayang. Tapi sudah terlambat. Tak lama kemudian, dia mendapati dirinya berada di dunia yang gelap gulita, kegelapan di sekelilingnya utuh. Dia merasakan gelombang amarah dan kegilaan merambat di udara ke arahnya, hampir terlihat dalam intensitasnya. Dalam sekejap mata, jendela itu hancur berkeping-keping. Gadis itu melompat keluar dari lubang menganga dan mengejarnya dengan kekuatan penuh seekor singa. Terperangkap dalam kegelapan, Xie hampir tidak bisa bergerak dengan kecepatan penuh. Rasanya seolah-olah dia berjalan dengan susah payah melalui rawa, kaki menukik di sepanjang lumpur yang tebal. Dia praktis bebek yang duduk. Bersenjata tanpa pilihan lain, dia membalik dan menyiapkan Light Dragon Dagger miliknya. Tapi ledakan membuat Xie terbang mundur di udara. Gadis berambut merah mendarat di tanah dengan wajahnya memerah dan matanya yang menawan menyala dengan amarah. Di atasnya ada seragam Akademi Shrek. Kemarahannya mereda ketika dia melihat si pengintai itu laki-laki. "Kamu bajingan." Cincin jiwa keduanya menyala dan pedang hitam valet muncul di depannya. Begitu gagang pedang bertemu tangannya, auranya yang mengesankan sepertinya naik satu tingkat. Lagi-lagi, kegelapan yang intens merembes keluar darinya, meringkuk di tubuhnya dan melesat ke arah Xie. Dia harus ingat untuk menutup mulutnya. Bahkan dengan 2 cincin jiwa, dia bisa merasakan bahwa basis kultivasinya jauh lebih unggul daripada miliknya. Tenggelam dalam kegelapan berlumpur, Xie tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Tidak hanya itu, dia pasti salah karena mengintipnya. Tidak peduli kemanapun itu diletakkan, dia bingung. Karena gadis itu tidak bisa membaca pikirannya, tidak mungkin dia punya firasat akan konflik mentalnya. Dia muncul di hadapannya dalam sekejap dan menebas dengan pedangnya. Bilah cahaya sepanjang 3 meter meninggalkan ujung pedangnya. Ratapan hantu mengiringi pemogokan, dan begitu lampu dikirim, kegelapan di sekitarnya tampak menebal, memperlambat gerakannya, meningkatkan rasa takutnya. Dia mencoba membunuhku. Xie bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan melilit anggota tubuhnya seperti rantai, lehernya dalam jerat. Terkejut, dia memanggil belati naga bayangnya juga dan berputar dengan belati yang diperpanjang. Dia menggunakan Twin Dragon Storm. Dia berputar seperti gasing saat 2 belati menenggelamkan kekuatan jiwanya. Meskipun ia mungkin tidak memiliki jiwa bela diri kembar yang sebenarnya, memiliki 2 jiwa bela diri masih memberinya keunggulan di departemen kekuatan jiwa dibandingkan dengan tuan jiwa normal. Sayangnya, keunggulan kekuatan jiwa Xie tidak berguna di sini. Bersambung.